Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ngomong turuntut ya. Jadi dari awal dulu. Yang pertama, keputusan ataupun press release daripada Polda Metro tentang status sementara yang bersangkutan itu adalah statusnya bunuh diri kan gitu. Final ya. Yang pertama saya sampaikan, kita hormati hukum. Karena dari pihak Polda kan berbicara itu berdasarkan pro justisia ya. Kalau kita kan penilai, pengamat. Kalau beliau-beliau itu dari penyidik itu langsung turun ke lapangan, memeriksa saksi-saksi, meriksa yang berkaitan yang ada relevansinya, termasuk meriksa TKP, kemudian menggunakan juga scientific crime investigation ya. Itulah disimpulkan menurut keterangan daripada pihak Polda. Kita hormati hukum dulu ya. Kita hormati. Yang kedua, kita bergeser kepada pihak keluarganya. Pihak keluarganya menerima dengan situasi dan kondisi kayak seperti ini. Gitu. Yang kedua, yang ketiga, melihat situasi kondisi yang ada di TKP dan lain sebagainya, ya banyak pengamat yang mengatakan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam peristiwa itu. Apalagi di dalam satu press release mengatakan ada luka dalam bibir, luka memar, ya. Kemudian dengan cara matinya dengan cara yang tidak logika menurut saya, dilakban sendiri. Kemudian kok bisa dilakban sendiri, tidurnya nyenyak gitu loh. Spraynya rapi. Namanya orang kalau dilakban itu pasti ada saat berontaknya, pasti ada, karena dia tidak mati seketika, ada jeda waktu. Pada saat, coba Anda aja tutup aja napas, ini ilmu logika, tutup aja napas Anda, pengen mati tutup, terus pada saat tertentu tuh kira-kira berontak nggak Anda kalau pada saat sudah tersesat? Iya, mantap. Nah, ini ilmu-ilmu yang awam aja deh. Tapi sekali lagi, itu sudah merupakan keputusan daripada pihak Polda, pihak penyidiknya sudah press release, hormati itu keputusan hukum ya. Kita nggak usah berandai-andai dan sebagainya. Kalau saya itu normatif aja ya, bukan gara-gara saya adalah Purnawirawan Polri terus saya membela Polri, enggak. Normatif keputusan press release yang sudah dilakukan oleh pihak Polda. Walaupun dengan alam pikir saya sendiri ada hal yang kurang cocok menurut hemat saya harus jujur ngomong kayak gitu. Karena situasi kondisi lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang selama ini saya ketahui. Kalau saya mau ngomong secara jujur tuh, antara CCTV sebelum dia mati dengan CCTV pada saat bongkar. CCTV pada saat di lorong itu kan lurus. Pada saat si penjaga itu membongkar kok bisa berubah posisi CCTV-nya. Nggak mungkin otomatis berubah. Pasti ada yang berubah. Kalau seandainya peristiwa itu sedang terjadi, itu tidak kepikir masalah itu. Itu kira-kira. Tapi sekali lagi, nanti silakan aja pihak keluarga nanti berkoordinasi dengan pihak Polda ataupun instansi yang lain akan memberikan suatu tanggapan. Saya tidak mau mempeta kompli apa yang sudah diumumkan oleh pihak Polda. Kalau saya peta kompli, saya tidak menghormati hukum. Karena saya itu taat hukum, saya menghormati hukum. Makanya nanti silakan aja kelanjutannya dari pihak keluarga yang mungkin merasa keberatan, karena saya lihat juga ada pihak keluarga yang keberatan dengan peristiwa ini. Kemudian ada saksi-saksi yang lain juga yang terlibat di dalam itu juga sudah diumumkan juga. Tapi sejauh mana kesaksiannya kan kita juga nggak ngerti. Sekali saya katakan, kita baik media, saya ataupun pengamat yang lain kan tidak terjun langsung ke situasional itu. Yang saya katakan, akan mengamati secara garis besar saja. Tapi mereka penyidik yang langsung terjun ke lapangan, ke TKP, memeriksa saksi, terus digabungkan dengan scientific crime investigation itu dikumpulkan. Itu menurut saya gitu kira-kira media ya. Saya tidak mau berandai-andai ya. Saya nggak mau nabrak mau kasus apa ya, saya nggak tahu ada apa di belakang ini. Tapi saya hanya berbicara tentang fakta hukum dan fakta realita ya. Caranya kayak gitu, jangan normatif. Saya nggak mau
berandai terus menarik ke suatu permasalahan karena dia diplomat, mungkin ada menutupi sesuatu atau mungkin case ketemu dengan perempuan. Kita juga nggak ngerti kan perempuan yang ketemu di sana itu apa yang dibicarakan juga kita kan nggak paham. Yang paham itu kan penyidik, apa yang mereka diskusikan kan itu. Saya bukan membela penyidik sih, bukan. Saya bicara secara fakta hukum. Nah, kalau ditanya saya tadi kan saya sudah sampaikan bahwa ilmu logika hukum saya, ilmu reserse saya menyatakan ada hal yang sedikit kurang pas menurut saya, ada kejanggalan-kejanggalan. Bagaimana seseorang itu mati kok dalam keadaan rapi? Apakah mungkin seseorang itu mati, bunuh diri dengan melakban mukanya sendiri? Pasti ada jeda waktu untuk berontak kan gitu. Nah, kemudian pada saat berontak pasti acak-acakan di situ. Kemudian HP juga tidak ada. Ya hilang HP Pak. Kan gitu. Tapi ya itu keputusan hukum. Ya. Jadi nggak boleh saya juga mengatakan itu nggak benar, nggak loh. Yang melakukan di lapangan itu siapa, bapak atau saya kan nggak bisa jawab. Nah, makanya saya menghormati hukum itu gitu loh. Bagaimanapun mereka sudah melakukan langkah-langkah untuk mencari muasal peristiwa itu sampai sejauh mana gitu loh. Ya itulah hasilnya. Nah, jadi saya menurut hemat saya sudah, kalau seandainya pihak keluarganya nanti mau menuntut keadilan dan lain sebagainya, ya silakan saja. Ya, saya kan nggak bisa. Kenapa? Saya kan nggak bisa ngomong kayak gitu. Kenapa? Saya nggak punya legal standing. Ini kembali legal standing lagi. Yang punya legal standing kan keluarganya atau yang keberatan yang ada relevansinya dengan peristiwa itu. Ya kalau pengamat-pengamat yang lain silakan saja lah. Kalau saya kan selalu normatif, fakta, realita dengan tidak berandai-andai dan menyudutkan daripada orang tertentu, karena mereka itu adalah pelaku lapangan. Mereka udah capek pelaku lapangan, hasilnya seperti itu, ya hormatilah. Itu kan sudah pro justisia. Jadi kira-kira ya. Kejanggalan juga didapat yang terkait HP hilang, menurut abang gimana? Itu bisa dibilang kan sebagai menghilangkan kunci barbu lah dari itu semua. Ya, kan menurut hemat kita kan seperti itu. Kita juga nggak tahu HP-nya hilang di kemana, juga nggak ngerti juga apa isi daripada HP itu kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah namanya Anda aja lah, apakah HP itu pernah nggak lepas dari genggamanmu? Pasti selalu melekat. Ya sudah, jawab aja itu kan gitu. Saya kan nggak mau jawab terlalu jauh. Ya kenapa ya, kemungkinan ya HP itu tergeletak atau gimana. Sebenarnya titik Pandora itu bisa juga dibuka dari HP itu. Kemungkinan komunikasi dengan seseorang dan lain sebagainya, atau mungkin ada hal-hal yang ada di dalam HP itu. Ya namun kan itu tidak terdapat di dalam hasil lidik-sidik itu. Itu menurut saya begitu ya. Pak, tapi kalau terkait dengan tadi Bapak sempat sebut petugas kosan itu kan dari CCTV ada kecurigaan juga kan Pak. Berubah posisi CCTV dan si petugas. Nah, netizen banyak ramai juga Pak bilang saat si petugas penjaga kamar itu ke dalam kamar, ekspresinya tuh nggak ada kaget-kagetnya, kayaknya gitu Pak. Mungkin dalam wawancara saya terdahulu saya sudah sampaikan itu ya. Ya kan saya bilang itu kan logika alami ya. Logika alami kalau pada saat ada kontak komunikasi dengan pihak istrinya meminta keberadaan daripada suaminya. Biasanya kalau nggak ditelepon nggak nyaut-nyaut itu kan digedor. Kalau nggak digedor nggak dijawab, lihat durasi waktu lagi, lapor lagi, karena instruksi apa, kemudian ya menurut hemat saya lucu sih ya. Kok bisa dengan cara mencongkel jendela pelan-pelan lepas tanpa merusak? Berarti udah sering kali ya Pak? Ya, saya nggak ngerti ya. Saya kan nggak mau berandai-andai, saya bilang. Saya nggak mau menabrak apa yang sudah dilakukan oleh aparat. Kan alam pikir saya. Nah kemudian yang kedua, kok sempet-sempetnya mau buka pintu itu kok sampai ada satu memvisualisasikan, memvideokan gitu loh. Iya. Lanjutnya, kok bisa-bisanya bahwa masuk, kalau orang kaget itu kan pasti ekspresinya berubah. Shock. Ini saya lihat santai aja, tenang aja kan gitu. Nah itu kan analisa saya. Saya berkali-kali udah bilang itu kan analisa saya, pemahaman saya kan gitu.
terus sampai ke dalam tuh, terus tidak ada gerakan atau yang bagaimana gitu loh, atau kegaduhan dan lain sebagainya dengan situasional itu, minimal kan pasti akan mengganggu tetangga. Kan ada yang kos juga di situ, nggak ada yang ribut, tenang-tenang saja, senyap semua, kan seperti itu. Kalau logikanya, kalau dia seorang penjaga, kalau sudah tahu tindak kecurigaan ada di sana, dia pasti akan lapor ke polisi. Dia pasti minimal lapor ke RT RW sebagai saksi pada saat sebelum dia mendobrak pintu. Nggak ada main congkel-congkel tuh, bisa dobrak itu, karena sudah ada hal yang janggal gitu kan. Tapi ya faktanya seperti itu, CCTV juga seperti itu. Kemudian bagaimana cara berubahnya CCTV itu pada saat mencongkel, ya, yang tadinya di lorong lurus, sekarang CCTV itu mengarah ke pintu, seolah-olah kayak seperti di setting supaya kelihatan buat seolah-olah kita sedang ini, gitu. Kok berubah dari lorong ke arah situ? Ini kan suatu yang janggal. Terus siapa yang merubah itu? Kenapa sampai dirubah? Berarti ada yang megang tuh CCTV-nya, jadi berubah. Nah, itu analisa saya, kan gitu. Tapi sudahlah, itu kan sudah dilakukan. Silakan aja, nanti mungkin kalau menurut hemat saya ini tidak akan berhenti di sini. Masih terus lanjut dari pihak keluarga ya Pak. Ini kan supaya masyarakat juga mendapatkan kepastian hukum dulu untuk sementara, ya. Untuk sementara mendapatkan kepastian hukum, tapi kan itu kan nanti tidak akan berhenti, yakinlah bahwa penyidik itu tidak akan berhenti ini untuk menindaklanjuti. Mungkin ada benang-benang merah lagi yang namanya kalau sementara bunuh diri itu kan belum, misalnya belum pasti selesai. Mungkin ada lagi bukti-bukti yang lain nanti menguatkan peristiwa itu, bisa aja terjadi. Nah, gitu. Nah, maka serahkan saja kepada aparat penegak hukum yang sudah memberikan pengumuman. Kalau memang kamu ada bukti-bukti yang menguatkan hal-hal tersebut, silakan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Siapa tahu nanti bukti-bukti yang kamu miliki itu bisa menguatkan, bisa membalikkan fakta lagi. Contoh seperti peristiwa Subang aja, ya. Subang kan sementara seolah-olah itu seperti itu. Padahal orang-orang terdekatnya sendiri seolah-olah nangis, tak tahu tiba-tiba dia pelakunya kan gitu. Ternyata terlibat. Yang turut menyaksikan aja terlibat di dalamnya kan. Kenapa dia terlibat? Dia akan melihat peristiwa itu. Oh, begini langkah tindakan daripada penyidik itu melakukan olah TKP. Nah, sehingga dia mengambil langkah-langkah untuk mengcounter itu. Itu kira-kira ya. Jadi kesimpulan saya, ya sudahlah, serahkan saja kepada para penegak hukum. Kalau memang kamu tuh pihak keluarga merasa keberatan, silakan ya berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum atau kepada instansi yang lain. Nah, kalau seandainya kamu mempunyai bukti-bukti tambahan yang menguatkan bahwa ini peristiwa tidak seperti apa yang kalian bayangkan, silakan berurusan dengan pihak kepolisian. Ya. Jadi saya meluruskan masalah ya, jadi supaya jangan kita bias memberikan informasi yang menyesatkan gitu. Dulu juga udah ketiga kali saya wawancara selalu pada opsi saya tidak berubah, itu opsi saya. Tapi kan namanya pekerjaan daripada penyidik sudah menemukan peristiwa itu di lapangan. Nah, saya katakan saya tidak bisa ngomong pada saat mereka berbicara tentang scientific crime investigation. Kan di sini titik awalnya nih, untuk menguatkan olah TKP dengan apa yang dia dapatkan di lapangan. Nah, ternyata di situ kan sudah ditunjukkan ini berdasarkan hasil dari dokter forensik. Nah, kemudian ada lagi bukti-bukti yang lain, nah, mungkin dari digital dan lain sebagainya, saksi-saksi yang menguatkan yang kita tidak ketahui tapi diketahui oleh penyidik. Makanya kita juga jangan berandai-andai. Saya nggak mau membeli penyidik karena mungkin dia sudah mendapatkan segudang informasi, mungkin sudah mendapatkan data-data fakta lapangan yang menguatkan peristiwa itu sehingga penyidik bisa menyimpulkan bahwa itu bunuh diri. Oke. Itu hukum loh ya, kita hormati. Mudah-mudahan ada fakta-fakta yang lain. Kalau di sini saya tidak bisa berbicara bahwa saya berseberang, nggak boleh. Tapi apa yang saya sampaikan, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, apa yang pernah saya lakukan dengan fakta-fakta lapangan itu. Kira-kira ya.